Jadi fikih kita niku fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaos kalian Imam Malik. Ngaos usul fikih kalian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridipun Abu Hanifah. Niki penting kersane sanad terjaga. Teng mriki riyen wonten Ki Bisri, murid saking Ki Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang, muridipun kakake namine Umar Harun. Riyen alim-alime Ki Sarang sakwise angkatipun Mbah Ghazali, angkatanipun Mbah Ghazali Ki Umar Harun, termasuk guru-gurunipun Mbah Dowi, gurunipun Mbah Muhaimin. Sedanten keluarga kula Lasem nate ngaos Mbah Umar Harun, termasuk buyut kula kandung namanya Mbah Dimyati. Ngeten kalau logika yang di kitab Mahali, ini kitab kesukaan keluarga Sarang, di Dualiyah pasti diajarkan kitab Mahali. Misalnya dzabihah atau masalah salam, masalah sujud, itu mesti ada kaul awal, kaul sani, kaul salis. Dan itu ada pandangan yang nggak bisa dibantah. Misalnya sujud itu ya normalnya ya umur itu an asjuda ala sapati azumin. Saya diperintah Nabi ini sujud melibatkan 7 anggota, al jabhah wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Sudah 7 kan. Tapi Imam Syafi'i itu sempat ngeper itu ya mulai ragu. Wayak tamilu kata beliau, ikhtimal juga yang syarat pokok itu jabhah. Karena Nabi pernah berdoa itu sajadalaka wajhi, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rukbati wa kodami. Karena kalau fikih ini tidak dikhilafkan, apalagi kalau kita ngaji Sawi, tafsir Sawi, itu Jalalan dikarang oleh orang Syafi'i tapi disarai oleh orang apa? Al-Maliki. Itu sudut pandangnya luas sekali. Saya ulang lagi, sudut pandangnya luas sekali. Dan kita misalnya semua di sini termasuk Mbah Mus, sanadnya itu sama. Karena indukan di sini itu akhirnya kita ngambil Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sejarah yang mudah ditulis niku ngaos kalian Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud niku riyen ngaos kalian Shahibul I'anah Said Abi Bakar Sato. Wau Kiai Fakih Miftah niku keluarga saking Mbah Mas Kumambang niku riyen nggih radi rivale Kiai Hasyim. Terus Kiai Fakih niku penentang Mbah Hasyim dalam bab kentongan. Lalu karena logika yang dibangun itu orang seneng Mbah Fakih Mas Kumambang. Niku senajan to NU lah gitu tetep ngaku pentong. Kiai Fakih itu mboten trimo nak kentong itu disamakan dengan nakusun nasoro, kentongnya tiang Nasrani. Karena fungsinya niku tiang kebakaran nggih kentongan, tiang banjir nggih napa? Kentongan. Jadi tidak identik untuk manggil orang ke napa? Biak atau ke kanisahnya orang Nasrani. Jadi kunane kuno khilaf itu harus kita jaga. Ya saya ulang lagi, khilaf ini harus kita jaga. Ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Tapi tadi basisnya harus ngaji. Jadi memang mulai dulu, saya ulang lagi mulai dulu. Itu lama ndak debat itu ndak bisa. Karena di ranah yang tidak al-usuli, tidak masalah akidah, itu sudut pandang itu luas, midan kalau orang bilang midan. Sebab itu riyen setiap ulama nanti dibully. Wah bisa-bisa. Abu Hanifah nanti liwat tenggene daerah wisata. Sepatah penyanyi-penyanyi wedok nyanyekno tiang-tiang suga-suga wong lanang-lanang. Barang Abu Hanifah rawuh lewat iku menencep, mohon niat iku menencep. Abu Hanifah ngendikan ahsan tunna. Terus imam yang rival beliau Ibnu Abi Layla itu rival beliau. Suatu saat ada masalah di pengadilan, Abu Hanifah jadi saksi. Kamu tidak sah jadi saksi. Karena ketika melihat penyanyi-penyanyi kamu bilang ahsan tunna, kamu bagus. Kalian semua bagus. Itu tidak sah. Masa kiai kok ngelegalkan apa penyanyi-penyanyi cewek, penyanyi-penyanyi putri. Kata Abu Hanifah, saya bilang gitu itu ketika diam apa ketika nyanyi? Ketika diam. Lah ya maksud saya ya pas diam itu bukan pas nyanyi. Jadi mulai dulu tuh kiai itu dicari celah salahnya. Dan itu seni jadi kiai. Jadi kalau tidak ada orang yang menyalahkan itu mungkin kirang cerdas. Kula niku saking senenge kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senenge. Niku kitab mazhab apa saja kula waos.
untuk supaya wong Indonesia itu yo ono sae lah. Wong-wong dia yo darani ra salah nggih. Ono sae tak golek-golekno. Wis golek-golekno. Jadi kalau misalnya tawaf tadi. Tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul biman zilati sholat, tapi ya tidak se-ekstrim banget kayak, sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid. Tawaful haid, tawafnya orang yang haid, padahal tawaf itu kan harus suci, tapi masalahnya kadang pas dia haid, pas harus tawaf nopo? Ifadah. Itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja, tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ila hadid darurat. Tapi boten tasahul, saya ulang lagi tidak tasahul. Ada dua orang itu sering naudzubillah ya, sering selingkuh, nakal lah. Ya nasabnya agak jelas namanya orang nakal. Ini cerita di kitab Mizan, Mizan Kubra. Setelah dengar kabar orang itu sampai lah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinaan menuju apa? Nikah. Dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i, tapi orang ngungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi mengapresiasi nikah bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinaan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifahin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena ya tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis, tapi ya gimana gitu. Misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti si pelanggar ini raja kaya raya. Tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan. Saya ulang lagi, misalnya di kafaratul qotli yang khotok atau kafaratul yamin. Kafaratu tamu asharoti masakina seterusnya atau apa sajalah. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja agak enak, apalagi budaknya orang nggak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itu itqu raqabah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, etam itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok, karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah muqtaridah sedikit. Saya dulu sering sowan Mbah Mus, yang paling saya kenang itu nasihat ini. Nak jare badolah, wong loro, nak rawali yo sering nyetel radio. Pilih aja itu kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini. Merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Enggak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain ini enggak penting. Saya ulang lagi ya. Kalau ulama yang pertama tadi, Ba'duhum itu. Kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini. Dari segi pelanggar ini, tapi dari segi sosial menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Merdekakan budak. Lah sekarang Islam tuh lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak, falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Akhirnya ini jadi ulama yang minimalis. Dibully terus sekarang. Makanya kata ulama yang wali,
Wis to ora usah dipikir, urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir. Ini jenis wali. Yang jenis peneliti, semangat Islam itu merdekakan budak. Dan terus kedah mikir lah. Karena memang ini ranah ijtihad. Saya ulang lagi ranah. Saya berkali-kali bilang, ijtihad itu sudut pandangnya itu banyak. Ada orang saking senengnya Nabi itu sowan Nabi terus, ingin melihat wajahnya Nabi. Itu bagus, namanya kangen ya sowan. Banyak juga sahabatnya nggak mau sowan, alasannya ganggu. Lu kok seneng Nabi, Nabi dia keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, amen mbok sowani terus kapan ngurus keluargane? Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi, sehingga kalau sifli wajah Rasulullah secara fasih bisa nerangkan. Ada yang ditanya sifli wajah Rasulullah langsung nangis. Saya ini tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takzim saya tidak berani menatap muka Rasulullah SAW. Ada ulama yang sholat sof awal terus wali, yang pol guri ya wali, ketika ditanya kok sok-sokan suci wani kok ngarep, jadi nak sholat kok guri terus, ya jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya, kalau kamu di surga keinginan terbesar apa? Kata wali-wali kan an-nadhar ila wajhillahillah ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Kalau dia enggak, unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Meripatku itu tahu delok dangdut, meripatku tahu delok gambar sing ora jelas-jelas. Maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Dia mana wali sekepening swarga gak pengen delok pangeran. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Allah akan saya sucikan dari pandangan saya, karena pandangan saya ini sudah sering maksiat. Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang Rois Tanfid Jawa Timur misalnya. Terus ditakoki pangeran, kue meripat yang sama, tahu bogo maksiat tau ora? Nate Gusti. Kok bojo aku? Ya repot. Ya namanya ulama ya tadi, cara pandang itu pasti banyak. Makanya kenapa itu ada khilaf. Bahkan semua muridnya imam itu akhirnya mengkhilafi gurunya. Fa inna Ahmad niku muridnya Imam Syafi'i, tapi khalafa Syafi'iyan. Wa Syafi'i muridnya Malik, akhirnya khalafa Malikan. Kenapa menjadi khilaf? Karena sausé diangen-angen niku nggih. Misalnya Jumatan misalnya. Jumatan itu cara jenengan itu kan harus orang 40 syarat sah. Tapi pertanyaannya, kampung situ yang mau Jumatan baru 20 kok disuruh berapa? 40. Wong sing gelem Jumatan mau 20 dikongkon pinten? 40. Jadi sudut pandang itu terus kenapa kok 40? Katanya kalau 40 itu mesti ada walinya. Lah sekarang orang 1000 pun nggak mesti ada walinya. Terus kedua, dikatakan 40 itu mesti jam'un kelompok. Lah 12, 20 juga sudah bisa disebut apa? Jam'un, sudah dikatakan kelompok. Terus ilmu itu harus tadi, saya ulang lagi. Karena kalau pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Saya ulang lagi, pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Wong sing isane salat mok ngono, iku apike salat apa ora salat? Dibalik pertanyaan. Pertanyaannya jadi dibalik. Dhisik ceritane Wali Songo iku salat sementing salat, rubuh gedang lah. Ya saya ulang lagi, orang yang belum bisa salat sempurna, iku apike salat apa mboten? Salat. Orang yang baca Fatihah tidak benar, kita bisa mentakhrij, cari solusi. Anggap saja itu wiridan. Kalau Fatihah kan wajib pakai tajwid, tapi kalau dianggap kalimah thayyibah, kan kalau orang tidak mau Fatihah kan penggantinya itu gak niat mau Quran. Setuju gak? Dihitung aurat mau pengganti Fatihah, sehingga tidak harus pakai apa? Tajwid. Maksudnya kalau ini punya apian, mau tak golek-golek no. Tapi ampun mut'ah loh, kalau mut'ah memang kalau sepakat lah. Kalau yang ngoten-ngoten itu, pun lah, kalau ini apian, bapak ngoten itu apian. Kalau ini sinau itu tenanan, kalau nak sinau nganti nangis. Loh kalau ini nyon sewu ini buatan sombong. Saya itu di rumah, takokno tonggo-tonggo kula. Ku nak mangan nggih sithik, pakaian nggih sederhana. Kula niku isin sampeyan ketemu pangeran gara-gara kecelok wong alim salami templek diciumi tangan terus sampeyan tak takoki pangeran. Nang iku tok hasile. Kula niku gadah sanad saking bapak. Bapak nanti dawuh Mbah Hamid Pasuruan. Kan Mbah Hamid itu sepupunya mbah saya dari keluarga Lasem. Ketika beliau dihormati sedemikian rupa oleh banyak orang itu, lho cung aku soleh, gue solehku dhewe ngadepi pangeran kok untuk donya iku hisabe rak repot. Makanya terus Mbah Hamid ngomong ketika idu wong dikekekno, ben hisabe ku ringan.
Lah kula nggih ngoten sakniki ngalami wong hormat sedemikian hormat. Dadi kula niku bangun pondok iku ora niat pondok kula ben gedhe, ngirangi dosa. Mergo wong nyumbang iki rada kacau, nak 1 juta niki pondok Gus jenengan 1 juta. Lah akhirnya untuk mengkafaroi itu ya kudu dibangun wong pesene kan nggih napa? Pondok. Jadi mulane sirrul ulama, rahasiane ulama itu bangun pondok pancen yo ngilangi dosa, pancen kan nganggo pondok. Lah nek simpen kan suatu saat kamu tergoda. Gua ayo apa-apa ya kan gitu. Kita yang orang NU kan sering dikritik mereka bahwa Rasulullah itu idan sorofa min sholati itu akbala ali nabi wajib. Memang akbala nabi wajib. Jadi kalau versi mereka benar-benar menghadap ke timur. Terus kiai kita kompromi, ya suara madhep wetan, madhep ngalor. Ya resikonya tadi pelengahan tadi. Itu saya tahqiq baca di Fathul Bari di sarahnya Bukhari. Filosofi Nabi menghadap ke andekan di Indonesia ke timur. Kalau konteks Indonesia ke timur, itu untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah selesai. Jadi sebetulnya itu bisa diganti gerakan apa saja yang memaklumatkan kalau sholat itu sudah apa? Selesai. Takutnya Nabi ada orang yang iktam mabihi walam yadri annahu qad qada sholata. Takutnya itu ada orang makmum ngiranya Nabi fi sholatin ternyata sudah ada sholat. Berarti apa? Makmum ini rabtus sholatihi biman laisa fi sholatin. Berarti makmum ini menggantungkan sholatnya sama orang yang sudah tidak sholat. Misalnya begini, andaikan Nabi tetap posisi tahiyat akhirah madeg ini. Nabi tentu khusyuk anteng. Terus Gus Samton datang, ngiranya saya masih sholat makmum. Usolli apa makmuman. Padahal hakikat saya sudah tidak sholat. Berarti apa? Menggantungkan sholatnya diikatkan sama orang yang sudah tidak. Nah karena Nabi takut seperti itu, beliau menunjukkan gatu gerakan fisik yang menunjukkan kalau beliau sudah tidak sholat. Makanya sirinya kiai-kiai alim itu kalau misalnya nggak merubah posisi karena sanad torekohnya gitu, bilang astagfirullah mesti kenceng. Bersalam astagfirullah. Karena ini untuk memaklumatkan ini sudah ada sholat. Ya clear nih. Maksudnya itu pentingnya ngaji tenanan, mau kitab tenan. Kalau nak diundang tiang nak betul pernah sepuh, tak anggap haram tenan. Sesuatu haram tenan. Karena yang belum diundang pun kata lah sudah. Kalau yang sinau tenanan sudah bisa dihitung dengan jari.